semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Flaviana Astuti. Saya seorang mahasiswa semester 4, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin membagikan informasi berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Sering kita jumpai atau sering kita sebut penyakit ini yaitu penyakit TBC atau penyakit TB. Kita sudah tidak asing lagi berkaitan dengan penyakit tuberkulosis atau penyakit TBC ini karena pada masyarakat sekarang sering atau banyak terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit tuberkulosis. Baik, langsung saja saya akan membahas berkaitan dengan penyakit tuberkulosis ini. Semoga informasi yang saya berikan pada saat ini akan bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Pertama, perlu diketahui sebenarnya apa itu penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis merupakan sebuah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri jenis ini umumnya menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ tubuh lainnya. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan luka terbuka pada kulit. Namun sering terjadi bahwa penyakit tuberkulosis ini menginfeksi kepada orang lain melalui percikan air liur ataupun dahak yang dikeluarkan oleh si penderita pada saat batuk ataupun bersin sebelum akhirnya terinfeksi kepada orang lain. Nah, sebenarnya apa penyebab dari penyakit tuberkulosis ini? Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas berkaitan dengan penyebab dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri jenis ini umumnya menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ tubuh lainnya. Bakteri ini atau basal ini tidak berspora, sehingga dia tidak akan tahan terhadap panas, sinar matahari, dan sinar ultraviolet. Bakteri ini bisa menyebar ke orang lain melalui percikan air liur ataupun dahak yang dilepaskan ke udara saat penderita penyakit tuberkulosis bersin, batuk, ataupun meludah. Meskipun dapat menyebar melalui udara, penularan penyakit TBC ini atau tuberkulosis ini tidak semudah penyebaran penyakit flu dan batuk. Penularan penyakit tuberkulosis ini atau TBC membutuhkan kontak waktu yang cukup lama dan cukup dekat dengan si penderita penyakit tuberkulosis ini. Lalu ada beberapa orang-orang atau sekelompok orang yang sangat rentan terinfeksi oleh penyakit tuberkulosis ini. Orang-orang tersebut antara lain, yang pertama, orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya lansia, anak-anak, penderita HIV atau AIDS, penderita diabetes mellitus, dan penderita kanker. Lalu orang-orang yang sering mengonsumsi rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Lalu orang-orang yang tinggal di pemukiman yang kotor, kumuh, dan padat. Lalu tenaga medis yang menangani atau merawat pasien penyakit tuberkulosis. Lalu orang-orang yang berada di tempat dan waktu yang cukup lama dan dekat dengan si penderita. Misalnya keluarga penderita penyakit tuberkulosis, teman sekantor, dan teman sekelas. Lalu orang-orang dengan gaya hidup yang lemah atau dengan gaya hidup yang tidak baik, misalnya orang-orang yang sering mengonsumsi alkohol ataupun narkoba. Selanjutnya, bagaimana cara penularan penyakit tuberkulosis? Nah, teman-teman sekalian, penularan TBC atau tuberkulosis umumnya terjadi melalui udara. Ketika si penderita penyakit tuberkulosis atau TBC memercikan lendir ataupun dahak saat batuk ataupun bersin ke udara, bakteri tuberkulosis ini juga akan ikut serta keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri ini akan masuk ke orang lain atau ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya.
Nah, cara penularan penyakit tuberkulosis ini saat batuk ataupun bersin, penderita TBC dapat mengeluarkan atau menginfeksikan kuman yang terdapat dalam lendir yang keluar pada saat penderita batuk ataupun bersin. Nah, pada sekali batuk, penderita penyakit tuberkulosis dapat memercikan sekitar 3.000 percikan lendir. Nah, bakteri penyakit tuberkulosis yang berada di udara bisa bertahan selama berjam-jam, terutama jika berada di dalam ruangan yang gelap, lembab, dan pengap, sebelum akhirnya menginfeksi kepada orang lain yang berada dalam ruangan tersebut dan dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi karena bakteri penyakit tuberkulosis ini dapat bertahan lama dan dapat bertahan selama berjam-jam di dalam ruangan yang gelap, lembab, dan pengap sebelum akhirnya menginfeksi kepada orang lain. Lalu ada beberapa tanda dan gejala yang biasa muncul pada penderita penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, tanda-tanda dan gejala-gejala tersebut antara lain yang pertama, batuk yang berlangsung selama 3 minggu disertai dengan dahak. Lalu batuk yang mengeluarkan darah, berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan, demam dan menggigil, lemas, nyeri dada saat batuk ataupun bernafas, penurunan nafsu makan, dan sesak nafas. Nah, tanda-tanda dan gejala ini sering muncul pada saat penderita penyakit tuberkulosis sudah terinfeksi oleh penyakit atau bakteri tuberkulosis. Baik, setelah kita mengetahui berkaitan dengan penyakit tuberkulosis, penyebab-penyebab penyakit tuberkulosis, lalu cara penularannya, lalu tanda dan gejalanya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara untuk mencegah terjadi penularan penyakit tuberkulosis ini. Nah, teman-teman sekalian, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan TBC atau tuberkulosis kepada orang lain jika kita sudah terinfeksi oleh bakteri ini maupun ada keluarga yang sudah terinfeksi oleh penyakit tuberkulosis, baik itu keluarga, kerabat, ataupun teman kita. Nah, langkah-langkah tersebut yang pertama yaitu tutup mulut ataupun hidung saat penderita penyakit tuberkulosis batuk ataupun bersin. Lalu jangan meludah atau membuang dahak sembarangan. Hal ini sering terjadi atau sering dilakukan oleh orang-orang yang menganggap bahwa hal tersebut sangat lumrah dan tidak menyebabkan hal-hal yang buruk. Tetapi hal ini perlu dihindari. Jangan sampai kita sudah terinfeksi oleh penyakit tuberkulosis ini dan kita melakukan hal-hal seperti meludah sembarangan. Hal ini bisa menyebabkan infeksi kepada orang lain. Lalu yang berikut yaitu menggunakan masker saat berada di tempat umum. Di tempat umum. Nah, hal ini perlu kita perhatikan agar kita tidak menginfeksi bakteri yang kita bawa kepada orang lain ataupun kita tidak terinfeksi oleh bakteri yang dibawa oleh orang lain pada saat kita berada di tempat yang ramai. Lalu mengurangi interaksi sosial dan biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Nah, hal ini bisa kita lakukan jika kita sudah merasa bahwa ruangan yang kita tempati itu lembab, pengap, dan gelap. Lalu membatasi kontak dengan kelompok-kelompok yang rentan terhadap penyakit atau penularan penyakit tuberkulosis ini. Lalu tindakan pemberian imunisasi BCG. Baik, setelah kita mengetahui cara pencegahannya, kita harus perlu mengetahui pengobatan pada penderita tuberkulosis. Nah, TBC dapat disembuhkan jika penderita mematuhi anjuran atau saran yang diberikan dokter, serta patuh untuk mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita penyakit tuberkulosis atau TBC harus rutin mengonsumsi obat dalam jangka waktu yang cukup lama, kira-kira 6 bulan.
Adapun jenis obat-obatan yang umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit tuberkulosis yang antara lain yang pertama ada rifampicin, pyrazinamide, ada streptomycin, ada ethambutol, dan INH. Baik teman-teman sekalian, itu saja informasi yang bisa saya berikan berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan keluarga sekalian. Jika ada keluarga yang sudah terinfeksi oleh penyakit tuberkulosis ini, kita bisa memberikan edukasi kepada keluarga tersebut melalui hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarga yang sudah terinfeksi agar kita atau keluarga lain yang lain tidak terinfeksi oleh penyakit tuberkulosis ini. Nah, perlu dihimbau jika kita sudah mengalami tanda-tanda dan gejala-gejala yang sudah mengarah pada penyakit tuberkulosis ini, kita perlu atau sangat dianjurkan untuk memeriksakan diri kita kepada tenaga medis atau fasilitas kesehatan terdekat agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kita sudah terinfeksi ini, penyakit tuberkulosis ini, kita harus mematuhi segala hal yang dianjurkan oleh dokter. Hal tersebut dilakukan agar kita bisa sembuh dalam waktu yang baik, dan kita harus mematuhi anjuran-anjuran yang diberikan oleh dokter dan mematuhi anjuran tersebut dengan meminum obat-obatan yang telah diresepkan dokter. Kita tidak boleh mengonsumsi obat-obatan yang tidak kita dapatkan dari dokter ataupun tenaga medis. Kita harus memeriksakan diri dan mengonsumsi obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter, karena hal ini dapat memungkinkan kita untuk sembuh dari penyakit tuberkulosis ini. Baik teman-teman sekalian, sekian informasi yang saya berikan. Terima kasih untuk perhatiannya.